Oke, selamat siang teman-teman. Ini plan kita kemarin untuk DXY ya teman-teman ya. Nah, saya akan coba lihat dari time frame yang lebih besar dan ini akan saya hapus dulu ya. Bahwa ternyata candlesticknya di weekly hanya berbentuk seperti ini teman-teman ya, belum banyak bergerak dan di daily juga seperti ini. Kalau saya lihat ke sebelah kiri, ini ada support ya yang berhasil di break, ada next support lagi. Dan saya lihat market dengan momentum seperti ini, ya, momentumnya turun. Nah, saya juga nggak ngerti apakah minggu depan akan bergerak signifikan atau tidak. Coba saya lihat di Forex Factory dulu. Oke, kita cek ya. Untuk minggu depan, untuk hari Senin belum ada data US ya, masih ada data pound sterling, news dari pound sterling, GDP, Selasanya GBP lagi, GBP lagi. Lalu setengah 9 malam ada CPI dari US, mungkin itu market bisa terkerek ya. Rabunya Aussie, lalu pound sterling lagi. Nah, oke. Malam Kamis, FOMC, ya, FOMC. Malam Kamis, teman-teman. Suku bunga naik lagi, 4,5% prediksinya. Ataukah strong US atau weak US. Kalau di sini sih actual greater than forecast, good for currency. Ya, jadi ada lagi FOMC. Jadi mungkin minggu depan ini market akan bergerak cukup agresif mungkin karena ada CPI dan si FOMC ya teman-teman. Nah, ini momentum yang terjadi sekarang teman-teman. Ya, apakah nanti waktu FOMC atau CPI dia bisa terbang atau dia malah justru down ke bawah? Kita nggak ngerti karena kita belum tahu yang terjadi apa nanti. Yang pasti kita punya eh, gambaran harga itu di mana sih? Ah, harga di sini ya, area-area histori yang pernah ada. Ini demand untuk daily ya teman-teman ya, 102. Atau kalau dia mau going up ke atas ya, dia terbang ke atas, ini ada supply daily sini ya teman-teman. Nah, apa dia mau tertahan supply lalu turun lagi atau dia break supply ini, saya juga nggak tahu. Kita lihat bagaimana kondisi minggu depan di market. Kita akan bereaksi, tidak berprediksi. Nah, dari supply ini saya akan sempitkan dulu biar tidak terlalu panjang. Nah, ya, kemarin price itu tertahan di sini teman-teman. Ya, yang proyeksi minggu lalu ya. Tetapi sekarang area ini bisa menjadi area sebuah liquidity. Cuman sepertinya traders juga pasti menunggu FOMC ya. Lalu si ini pun tertahan di sini. Supply.
Seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi mungkin karena ada FOMC bisa saja ini break ya. Kalau ini break, dia bisa balik tanpa masuk supply ya teman-teman. Atau baru begini ya. Atau sama karena kita butuh konfirmasi ya. Break. Nah, jadi kita tunggu saja dulu untuk indeks dolar. Tapi kalau memang benar rate suku bunganya naik lagi ya bisa terjadi hal yang belum tentu strong karena kan di sini dibilang ya actual greater than forecast bagus. Cuman pasar belum tentu merespon sama atau mungkin Senin sudah direspon dulu US-nya naik baru waktu waktu terjadi newsnya rilis dia berbalik bisa saja ya karena ini ini low ini low ya teman-teman ini higher low jadi ada prediksi ada potensi untuk ini supply ini break ya atau kalau memang nggak kuat dia break supply ya dia akan drop lagi ya teman-teman pastikan kalau anda mau buy indeks dolar ini engulf saja tanpa masuk supply baru anda buy karena targetnya nanti di supply ini ya jangan sampai price masuk supply anda buy takutnya nanti arahnya berbeda bisa begini malah dia turun ya teman-teman engulf supply baru dia pastikan bisa naik. Ini gambaran di XY H4 H1-nya juga seperti ini. Ya ini H1-nya low, higher low di H4. Di H1 yang terjadi seperti ini. Nah, mungkin ini nanti dia break ke atas. Mungkin nanti dia break ke atas. Setelah keluar dari range range ini. Mungkin penyebabnya bisa saja dia tertahan di area ini. Mungkin ya atau di bawahnya. Sudah sentuh sih sepertinya. Ya, tapi tetap ada kecenderungan dua dia bisa up atau down tergantung nanti kita lihat supply dan demandnya break dulu karena ini masih di area range atau masih sideways ya teman-teman ingat-ingat bahwa ini sideways tunggu konfirmasi breakout Swiss Swiss kondisinya hampir sama dengan indeks dolar ya teman-teman kemarin kita sell di sini setelah ada lower low targetnya di demand cuman secara bentuknya sama dia turun dan sedang kompres ya yang di sini dia turun juga sedang kompres Swiss pun sama turun sedang kompres nah saya akan hapus dulu mapping yang kemarin. Mungkin kalau Swiss terlihat, ini supportnya yang kemarin di break, ya. Ini ada demand, sudah di tes. Apakah price akan menuju ke next demand? Saya belum tahu, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada supply itu, teman-teman. Ya,
Ya, di sini ada supply, kelihatan ya teman-teman. Lalu di sini ada high, tapi sayangnya high ini tidak masuk ke supply tersebut. Ini lower high, ini lower high, ya. Jadi seperti ini. Nah, ini low, ini lower low. Price sedang di dalam demand, ya teman-teman. Price sedang di dalam demand. Oke, saya lihat di sini ada supply, ya teman-teman, ada supply. Ini apakah akan jadi potensi backup? Ya, sekali lagi, ini saya sedang ada di dalam sebuah demand lah kiri. Ya, sama, hampir sama dengan DXY. Kalau dia sampai muncul layarnya, jangan sampai dia masuk supply. Untuk Anda buy, targetnya ke supply ini. Kalau dia begini, Anda boleh cari sell, cari reaksi. Targetnya terbatas. Lebih baik begini sekalian. Plus, nanti begini. Ya teman-teman. Tunggu break atau sinyal yang lebih jelas. Ya. Tapi di sini ada potensial fake out. Macam-macam yang bisa terjadi. Ini saya anggap masih sama rendah, belum jelas. Ya teman-teman, belum jelas. Oke. Jadi plannya apakah dia begini? Kalau di sini tunggu reaksi, ya, atau dia lepas kalian dari supply ini, baru kita cari buy, ya teman-teman. Jadi plannya seperti itu. Berbeda lagi kalau dia ternyata turun lagi, cari reaksi, ya teman-teman. Ini di H4, ya saya akan berhenti di H4 saja, karena mungkin banyak news besar, jadi saya pakai time frame yang agak besar H4 aja saya berhentilah. Lalu euro teman-teman. Nah si euro ini saya kemarin pengen buy di sini, tapi nggak sampai nih buy di sini. Ya, dia udah naik duluan sama seperti Aussie. Nah, at least kalau di euro time frame besarnya saya akan hapus dulu. Ya, euro secara time frame besar sebenarnya zona yang saya tuju adalah yang ada support di breaknya ini. Support sebelah kiri di break, ya. Saya pantaunya nanti di area ini berarti secara weekly. Jadi saya berprediksi euro masih akan naik daily-nya. Nah, areanya ini teman-teman. Saya perkecil, ya. Saya perkecil. Oke, ini menjadi significant resistance, ya. Dan kalau teman-teman lihat, ini ada higher high, higher low. Nah, higher high, higher low. Higher high lagi, higher low. Higher high lagi,
higher low. Masih bicara tentang uptrend. Ya teman-teman, si market masih bicara tentang tren yang naik. Ah, seperti ini. Untuk daily masih bicara tentang market yang naik. Tujuannya ini. Berapa ini harganya? Bentar saya cek. Nanti kita adjust lagi ya. Kalau kita dapat time frame yang lebih kecil. Nah, 0695. 4 jam. Nah, higher high, higher high, higher high. Ya. Tetapi di sebelah kanan ini sekarang sudah jadi sama tinggi mungkin. Ya. Jadi pandangan market dia 4 dan daily pasti berbeda. Apakah dia tertahan di area ini? Ya teman-teman, ini higher low lagi. Higher low lagi. Nah, ada tren yang seperti ini. Oke, higher low, higher low. Nah, ingat ini demon ya. Kalau sampai dia turun, masuk demon, naiknya ini jangan sell dulu ya. Turun masuk demon, naiknya ini jangan sell dulu. Oke, tapi kalau dia turun, break higher higher belum masuk demon, Anda boleh sell. Targetnya demon. Diperhatikan ya teman-teman. No engulf, no entry. Ya, harap diperhatikan. Apakah kondisi sekarang ini market resisten, resisten, support? Ya, ada potensi jadi sideways. Nah, satunya seperti ini. Ya, sepertinya ini bisa jadi potensial fake out nanti ya. Mungkin dia waktu masuk ke dalam ini, dia sambil masuk demon break higher low ini sambil masuk demon mungkin. Targetnya nanti di area ini. Ya, pastikan dulu risk rewardnya Anda baik. Wah, nggak ada 1/2. Anda cari decision deh nanti di dalam. Ya, Anda cari decision di sini. Ini level Quasimodo. Anda bisa cari decision di dalam sini nanti. Ya, atau Anda akan concern di flag limit di dalam ini kecil. Ya, oke. Hati-hati jika dia sudah beri higher low, tapi dia masuk di hati-hati. Karena tren masih bullish. Daily-nya saya anggap masih naik ke atas. Kalau dia saya beri ke bawah, dia bisa masuk ke demand dan naik lagi. Atau dari sini dia terbang, teman-teman. Ya, kita lihat untuk besok. Next supply-nya tidak begitu jauh. 0686. Ya 150 poin lagi lah ke atas. Ya,
Jadi saya sudah bahas US Index. Ini masih pembahasan ya teman-teman, belum ada sinyal entry semua ya. Ya, masih butuh konfirmasi. Ini pun sama, butuh konfirmasi untuk dia turun ke demand-nya. Lalu dengan gold. Nah, gold kemarin kita dapat buy di sini, targetnya tercapai. Sekarang ada di sini. Ini sebenarnya sama juga dengan euro. Ya, sama juga dengan euro. Kalau kita lihat di candlestick weekly-nya tutup juga masih hijau. Jadi mungkin masih ada power untuk naik, teman-teman. Ya, candlestick hijau. Kalau dia mau naik lagi, ini sudah terlewat. Apakah ke sini? Ya, apakah ke sana? Daily-nya juga sama, masih sama dengan euro. Ya, oh dia bicara uptrend, higher high ya, higher low, human daily. Ini support. Nah, nampaknya seperti ini teman-teman. Tapi dia sekarang tertahan di area supply. Sama dengan kondisi euro tertahan di supply. Sedang mencoba turun. Nah, ini menarik teman-teman. Dimulai sebesar ini. Ya, tapi di bawah ini ada shadow, bekas manipulasi. Bekas manipulasi. Kenapa bekas manipulasi? Dia ada shadow yang cukup panjang nih. Nah, ini shadow ini. Ya, human ini mau saya ambil ekor ini aja. Nah, yang menarik ini perutnya ada lihat. Ini ada kompres. Makin jelas dia satu. Oke, naik yang tidak terlalu kuat. Ya, higher low, higher low, higher low. Ini demand teman-teman. If dia mau break compression ini, jaga-jaga di sini TPI-nya. Jika ada sudah entry dan menunggu compression ini break, TP maksimalnya ini dulu mungkin. TP maksimal. Ya, harapannya apakah besok si price ini bisa di break. Nah, pasti ada step ya. Hancur dulu, entah dia begini, entah dia hancur dulu, lalu dia pullback dulu, ya. Oke. Jadi tolong diperhatikan untuk market belum ada konfirmasinya semua untuk entry. Jadi saya harap teman-teman wait and see, bersabar dulu, nggak usah terlalu agresif ke market. Semoga besok minggu depan kita dikasih setup yang bagus. Nanti saya update market di hari CPI. CPI Selasa after, sorry, satu, ya,
After CPI lah saya update lah hari Rabu, berarti Rabu pagi saya update ya. Rabu pagi akan saya update untuk weekly analisisnya. Jadi nanti kita lihat plan apa lagi yang bisa terjadi. Oke, teman-teman, thank you sudah nonton. God bless dan selamat beraktivitas untuk Anda yang beraktivitas atau menjalankan sesuatu hal. Semoga dilancarkan. Semoga Anda tetap bisa fokus untuk maju ke depan. Thank you, teman-teman.